Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Kalia Medina dengan NPM 022723111284 dari kelas 4A Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang jurnal yang saya ambil dari Google Scholar dengan judul Kritik Postmodernisme terhadap Etika Modern. Jurnal ini dipublikasikan oleh Cosmas Sobon, yaitu di Universitas Katolik de Asale, Manado. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis aliran etika modern dan beberapa ciri khas etika modern serta beberapa kritik postmodernisme terhadap etika modern. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan metode hermeneutika, dengan membuat interpretasi dan pemahaman yang mendalam pada dua konsep utama, yakni etika modern dan postmodernisme dalam perspektif filosofis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ciri khas dari etika modern yakni rasionalitas moral, universalitas moral, dan kemutlakan peraturan moral. Salah satu ciri utama dari modernisme adalah peranan unsur rasionalitas yang kuat. Pada zaman modern, rasionalitas diandalkan sebagai sarana untuk mencapai pengetahuan objektif melalui penelitian-penelitian ilmiah, merumuskan prinsip-prinsip moral dan hukum universal. Akibatnya, berbagai pemikiran, penemuan, dan inovasi mulai berkembang secara terbuka. Pada era modern, era ini menjadi titik awal lahirnya dunia sains. Dalam modernisme, manusia menjadi semakin otonom dan bebas. Ia merasa bebas karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Manusia bisa mengalami kemajuan dalam sejarah apabila ia mencapai pertumbuhan rasionalitas yang tinggi. Dengan kata lain, semakin manusia bertindak menurut keputusannya yang otomatis, otonom dan bebas, maka ia semakin mencapai atau sekurang-kurangnya mendekati kebahagiaan sebagai manusia. Postmodernisme adalah suatu istilah yang sangat kontroversial menurut Sugiharto tahun 1996. Istilah ini sangat membingungkan, bahkan diragukan. Masih sulit untuk merumuskan pengertian baku tentang postmodernisme. Di bawah ini hendak diberikan penjelasan sekitar istilah postmodernisme. Tidak untuk memecahkan kontroversi yang ada, melainkan sebagai usaha untuk memahami kekaburan sekitar istilah dari postmodernisme itu sendiri. Istilah postmodernisme membingungkan karena dalam istilah itu ada awalan post dan akhiranisme. Post di sini memunculkan banyak perdebatan bila post diartikan sebagai sesudah atau suatu perhentian atau akhir dari segala paradigma modern, maka itu menjadi terlalu hitam putih dan tidak proporsional. Begitupun dengan akhiranisme. Dalam istilah ini masih membingungkan. Akhiranisme memberi kesan seolah kita berhadapan dengan sebuah aliran atau paham tertentu seperti Marxisme, eksistensialisme, idealisme, dan lain-lain. Tapi kenyataannya istilah postmodernisme dipakai dalam segala bidang dan beragam aliran pemikiran yang tak selalu berkaitan, bahkan juga bisa bertentangan menurut Magnus Suseno tahun 2005. Dari penjelasan di atas, nyata bahwa postmodernisme muncul karena modernisme mengalami krisis dan kegagalan dalam cita-cita. Pergeseran modernisme ke postmodernisme tidaklah melalui revolusi yang tiba-tiba. Titik kulminasi terjadi ketika era modernisme dianggap tidak lagi menjawab kebutuhan manusia secara utuh. Tentang istilah postmodernisme, menurut Bambang Sugiharto menegaskan bahwa postmodernisme merupakan segala bentuk sikap kritis terhadap paradigma modern, baik pada tingkat reflektif teoritis maupun praktis sosiokultural saat ini, menurut Sugiharto dan Rahmat tahun 2000.
Postmodernisme dimengerti sebagai penolakan terhadap kediktatoran pemikiran akan konsep-konsep modern. Postmodernisme melawan pemikiran totaliter dan curiga terhadap prinsip-prinsip universal sebagai sarana dominasi. Dohni Garal Ardian menegaskan, postmodernisme sebagai wacana pemikiran baru menggantikan modernisme. Postmodernisme meluluhlantahkan konsep-konsep modernisme seperti adanya subjek yang sadar diri dan otonom, adanya representasi istimewa tentang dunia dan sejarah. Tetapi tidak dapat dipungkiri jika postmodernisme sebagai babak baru dan berakhirnya era modern telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, menurut Irwandi tahun 2010. Sedangkan jika menurut filsafat, dalam bidang filsafat, istilah postmodernisme diperkenalkan secara sistematis oleh Jean-François Lyotard dalam bukunya yang berjudul The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, menurut Lyotard tahun 1986. Buku ini dianggap sebagai karya yang secara definitif menempatkan postmodernisme dalam agenda diskusi para intelektual Eropa. Buku ini menjadi lokus klasikus untuk diskusi-diskusi tentang postmodernisme pada bidang filsafat. Berdasarkan perspektif ini, postmodernisme diartikan sebagai ketidakpercayaan terhadap segala bentuk narasi besar tentang penolakan filsafat metafisis, filsafat sejarah, dan segala bentuk pemikiran yang totalitas. Lyotard membawa istilah postmodernisme ke dalam medan diskusi filsafat yang lebih luas. Inti pemikiran umumnya berkisar tentang posisi pengetahuan pada masa modern, khususnya cara ilmu dilegitimasikan oleh narasi besar atau metanarasi, menurut Sugiharto tahun 1996. Jadi, dalam bidang filsafat, istilah postmodernisme menunjukkan pada segala bentuk refleksi kritis atas paradigma-paradigma modern dan atas metafisika pada umumnya. Manusia secara moral pada hakikatnya bukan baik ataupun buruk, melainkan ambivalen atau bermakna ganda. Dalam kehidupan manusia, moralitas dan norma moral sangat penting. Ketika muncul masalah moral yang saling bertentangan, peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip etis tidak bisa memberikan jalan keluar. Upaya pembenaran tindakan-tindakan moral yang absolut membuat manusia keluar dari identitasnya yang sesungguhnya. Oleh karena itu, etika postmodernisme mengajak manusia untuk mengolah emosi-emosi dan dorongan natural dalam dirinya dengan tidak mengesampingkan pertimbangan rasional. Etika postmodern melindungi pelaku-pelaku moral dan moralitas seperti otonomi, kebebasan, tanggung jawab, dan kapasitas moral masing-masing pihak dari ancaman universalisme yang menghancurkan. Prinsip, norma, dan peraturan serta praktek moral berdiri di atas landasan eksistensi manusia yang ambivalen. Karena itu, landasan ini sama sekali tidak pasti, bersifat elusif, dan tidak dapat diuniversalisasikan secara mutlak. Dengan kata lain, etika postmodernisme mau memperlihatkan relativitas norma-norma dan praktek moral. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Kalia Medina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.